Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran jumbo sebesar 135,45 triliun rupiah pada tahun ini. Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan semakin menegaskan posisi lembaga dengan belanja jumbo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan melonjak 28%. Pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2024. Sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2020-2024 berubah dan naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2018, anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat, Prabowo memang sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan ini tentu saja tidak murah. Dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Interesting ya pemirsa, atau menarik ketika kita melihat bagaimana anggaran bagi Kementerian Pertahanan terutama terkait dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 ini naiknya cukup signifikan, lebih dari 381 triliun rupiah. Tapi mungkin penggunaannya dan itu membutuhkan audit tentunya serta transparansi dari pembelanjaan negara. Dan apakah isu ini serta tentu saja pengadaan alutsista yang diperuntukkan bagi pertahanan dan juga keamanan negara Indonesia ini juga menjadi salah satu concern dari Capres Ganjar Pranowo? Saya akan tanya lebih lanjut bersama dengan narasumber yang masih bersama saya malam hari ini pemirsa, politisi muda Partai Perindo Michael Victor Sianipar. Bang Michael masih ya, semangat ya? Masih. Oh iya dong, kan minggunya masih sekitar 2 hari lagi ya Bang Michael. Oke, kita bicara mengenai alutsista. Ini tentunya menjadi pembahasan tersendiri ya di kalangan atau paslon baik Pak Ganjar, Pak Mahfud dan tentu saja tim pemenangan beliau. Iya, sekarang bahkan jadi sorotan. Karena ya kita tahu bahwa akhir tahun kemarin itu bahkan ada kenaikan anggaran yang signifikan untuk pinjaman luar negeri belanja alutsista. Yang diikutip oleh Bu Sri Mulyani naik dari 20 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar atau setara 380 triliun sekitar begitu. Ya. Jadi bagi kami juga kami melihat kok ini naiknya di ujung gitu. Ada apa? Gitu. Kenapa mendekati akhir tahun, mendekati akhir masa jabatan dari Menteri Pertahanan, tiba-tiba naik signifikan. Yes. Tentu berdekatan kalau dari, lagi dengan pemilu ya? Berdekatan sekali dengan pemilu. Bagi kami tentu pertahanan Indonesia itu prioritas. Artinya kita setuju bahwa alutsista Indonesia harus dimodernisasi.
Tapi yang kita pertanyakan itu dari sisi prioritas dan timing. Dengan kondisi sekarang ini kan kita sedang masuk tahun politik, begitu. Apakah hal-hal ini memang harus buru-buru dikejar, bahkan anggarannya ditingkatkan? Apakah ada urgensinya ya? Iya, jadi itu jadi pertanyaan buat hari ini. Gitu. Tapi untuk jangka panjang pasti alutsista kita harus dimodernisasi. Dan pendekatan dari Pak Ganjar di dalam visi misi yang juga udah kita siapkan adalah kita juga mau menekankan bahwa investasi itu penting juga untuk industri pertahanan dalam negeri. Jadi bukan sekedar membayar bukan atau sekedar membutuhkan belanja saja, begitu. Jadi dalam kita belanja bukan kita mau gagah-gagahan punya uang banyak seolah gitu ya. Dan walaupun juga dari utang luar negeri. Jadi ya kita juga mau menunjukkan ada prioritas untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri, karena ini akan juga berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini kita bicara mengenai teknologi militer Indonesia? Iya, teknologi militer Indonesia. Jadi itu juga yang kita mau tekankan ke depan. Kita lihat banyak negara-negara lain di Asia ya. Mungkin kalau Eropa memang dari dulu sudah banyak produksi senjata yang mutakhir begitu. Tapi di negara-negara Asia, Korea Selatan, China itu juga punya industri pertahanan yang makin lama makin kuat. Bahkan mereka juga bisa punya pesawat tempur yang sudah tidak perlu belanja lagi dari luar. Tentu mereka mungkin banyak belajar dari teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan di Barat. Tapi ada satu inisiatif yang didorong. Nah ini yang kita mau dorong juga ke depan supaya ada industri pertahanan yang lebih kuat, lebih mandiri. Nah caranya gimana? Kalaupun kita kerjasama dengan pihak luar, kita belanja gitu ya dalam hal ini, kita juga harus pastikan ada transfer teknologi. Kalau tidak ada transfer teknologi, kita belanja, uang kita habis, bahkan ini kan juga devisa ya, akhirnya habis. Tapi ya kita mendapatkan barang yang mungkin hitungan puluhan tahun juga usang, karena kita tidak punya ilmu untuk merawat atau bisa mengembangkan gitu ya. Nah, jadi itu juga yang sangat penting ke depan, bahwa industri pertahanan dalam negeri kita harus perkuat. Yang kedua, sambil menuju ke sana harus ada upaya transfer teknologi. Dan juga ini juga pelajaran dari India ya. Ini bisa dicari tahu karena ini juga berita yang cukup besar sebenarnya di India, bahwa pemerintah India pernah belanja pesawat Rafale. 2016 kalau tidak salah. Pesawat tempur ya? Pesawat tempur. Belanjanya juga signifikan, puluhan. Jumlahnya. Dan anggarannya juga sangat besar. Kemudian terbongkar di Perancis. Jadi sebenarnya ini inisiatif dari masyarakat sipil di Perancis. Akhirnya terbongkar bahwa ada praktek korupsi. Di dalam pembelanjaan tersebut begitu. Antara perusahaan dari Perancis yang memproduksi dan pihak yang membeli, yaitu India. Gitu. Sehingga menjadi masalah sampai dengan sekarang. Bahkan ya dari pengadilan di Perancis tersebut masih mengejar terus kasus ini gitu. Jadi tentu ini kan urusan negara lain. Tapi poin yang kita perlu pelajari di Indonesia, karena kan kita juga belanja hal yang sama ya gitu. Kita harus pastikan bahwa di dalam transaksi-transaksi belanja-belanja ini juga harus ada klausul anti korupsi yang kuat. Karena seringkali ya kita paham bahwa belanja pertahanan itu kan satu rahasia negara. Seringkali kan disampaikan seperti itu begitu. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa menyoroti. Kalau menurut saya ini harus diluruskan. Persepsi ini harus diperbaiki. Dalam undang-undang sendiri ada transparansi terkait dengan pembelanjaan negara, terutama berhubungan sama hal-hal ya tadi keamanan, militer dan juga intelijen. Dan kita tahu di rapat-rapat DPR kalau sudah bicara anggaran-anggaran pertahanan pasti jadi rapat tertutup. Nah itu di satu sisi kita paham bahwa memang ada mungkin sifatnya sensitif, informasi negara yang tidak dibuka, tapi bukan berarti tidak ada transparansi sama sekali. Nah ini yang kita mau dorong ke depan, bahwa masyarakat sipil, bahwa ya kita sebagai rakyat Indonesia pun juga punya hak, untuk tahu, punya ruang juga untuk tahu kenapa kita ya ini pertanyaan yang tadi di awal, kenapa anggarannya begitu besar, kenapa di akhir tahun tiba-tiba naik. Jangan kemudian kalau ada kekritisan dijawabnya sederhana, oh ini kan rahasia negara. Yang penting cukup tahu bahwa ini kepentingan negara, tapi tidak banyak pembahasan. Nah proses-proses seperti ini yang kita mau perbaiki. Karena pertahanan Indonesia bukan hanya milik 1-2 kementerian saja. Pertahanan Indonesia harus menjadi pertahanan semesta. Rakyatnya pun harus tahu, rakyatnya harus peduli. Nah kan kita yang dilindungi, rakyat yang dilindungi. Kita yang dilindungi dan kita yang akan melindungi diri kita sendiri juga. Dan bayarnya juga pakai pajak kita. Dan dari uang kita juga, betul. Jadi ini prinsip-prinsip. Nah jadi kalau bicara soal prinsip-prinsip pertahanan yang kita mau ke depan kan ya tadi. Bahwa pertama kita setuju modernisasi alutsista. Tapi kita harus bicara urgensinya, dan harus kita pastikan modernisasi tersebut menunjang juga pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Tadi, penguatan industri pertahanan dalam negeri. Tapi kita sanggup, Bang? Ya. Kita sudah sanggup? Ya kalau kita selalu meragukan diri kita, ya kapan kita akan sanggup? Jadi kita harus ada titik di mana kita mulai. Ya ini kenapa investasi. Dan bicara visi misi Ganjar Mahfud, visi misinya kan adalah Indonesia unggul. Poin pertama di dalam buku visi misi kita adalah manusianya unggul. SDM-nya.
kunci untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah SDM yang siap kerja, punya kompetensi, punya keahlian. Dan kita tahu kalau mau punya industri pertahanan yang kuat, tentu SDM-nya juga harus sangat kuat. Karena ini teknologi-teknologi paling mutakhir itu di pertahanan. Kalau kita lihat di Amerika juga banyak inovasi pemerintahan Amerika, negara Amerika itu dimulai dari inovasi di industri pertahanan. Oke, jadi anggaran yang besar itu Bang, harusnya bisa atau lebih efektif direalokasi ke sektor-sektor lain. Misalnya tadi, pengembangan SDM atau pengembangan industri dalam negeri, begitu? Iya, mungkin bahasanya bukan direalokasi seperti itu ya. Karena kita tetap perlu anggaran untuk pertahanan, tapi anggaran untuk pertahanan ini harus memutar roda perekonomian dalam negeri juga. Harus juga menjadi investasi untuk research and development dan SDM dari masyarakat Indonesia juga. Sehingga ke depan pertahanan kita bukan pertahanan dari sisi hardware-nya saja. Oh, alat-alatnya modern terbaru dari cetakan Eropa atau Amerika, bukan seperti itu saja. Tapi bahwa kita juga punya SDM, punya engineer-engineer, teknisi-teknisi yang kemudian akan bisa mengembangkan juga ke depan. Itu baru pertahanan yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain, tidak hanya belanja, tapi membangun dong yang jadi utamanya. Jadi belanjanya juga harus ada filosofi. Itu yang kita mau kedepankan. Filosofinya apa Bang? Yang tadi, bahwa kita belanja untuk turut memutar perekonomian Indonesia dengan cara kita berinvestasi di dalam industri dalam negeri, mengejar transfer teknologi dan juga pengembangan SDM. Supaya kita bisa semakin mandiri ke depan. Tapi kalau menurut Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud serta tentunya tim pemenangan sendiri, biaya sebesar lebih dari 381 triliun rupiah tersebut, apakah memang pas gitu peruntukannya untuk pembelian atau tadi pengembangan alutsista kita? Ya, memang sebesar itu ya? Kalau itu saya rasa ini juga belanja alutsista menurut saya, dan ini saya yakin juga di dalam tim, kita punya pemahaman belanja alutsista itu bukan tugas satu presiden saja. Karena perencanaan ini kan jangka panjang. Iya, ini jangka panjang. Jangan juga sampai berganti presiden, berganti menteri pertahanan, tiba-tiba kebijakannya berubah-ubah. Karena membangun kekuatan pertahanan darat, laut, udara, yaitu harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Continuity juga ya? Continuity. Jadi dalam hal ini bukan soal angka anggarannya sebenarnya, tapi soal proses penentuan dan prioritas. Dan juga yang tadi, filosofinya adalah dampak dari kita mempersiapkan pertahanan yang kuat itu, kita bisa mendorong kemandirian diri sendiri juga atau enggak. Tapi kalau begitu kita, ya lagi-lagi kita dalami terkait dengan SDM-nya. Untuk matra TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga udara, serta tentu saja rakyat yang berada di sekitarnya ya, baik yang dilindungi maupun yang juga terlibat langsung dalam proses mengamankan dan juga menertibkan negara ini, kita siap Bang? Atau kita hanya termakan semacam animo atau semangat nasionalisme tapi tidak disiapkan dengan untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan digitalisasi atau modernisasi? Ya, kalau saya rasa ini kenapa tugas pertahanan Indonesia itu bukan cuma di Kementerian Pertahanan, termasuk Kementerian Pendidikan, termasuk dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kita bicara soal misalkan beasiswa LPDP. Kenapa nggak kita juga desain bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang kita kirim S2, S3 luar negeri, LPDP, itu juga yang kita investasikan untuk kemudian bisa membangun industri pertahanan dalam negeri. Selama ini belum banyak ya? Jadi saya rasa misalkan sekarang di bawah Kementerian Pertahanan ada Universitas Pertahanan. Berarti kan secara filosofi ada satu pemahaman bahwa untuk memperkuat pertahanan Indonesia ke depan bukan cuma Kementerian Pertahanan, bukan cuma bicara soal personil dan juga peralatan, tapi bahkan ada institusi akademisnya, ada riset dan developmentnya juga. Nah ini kan berarti filosofi yang harus kita kembangkan terus, begitu. Jadi kalau kita bicara pertahanan, ya itu kita harus libatkan berbagai unsur, berbagai instansi. Jadi bicara tadi kesiapan. Nah kalau kita pendekatannya selalu kapan Indonesia akan siap, kapan Indonesia akan siap, ya kita akhirnya belanja terus. Tapi 20 tahun, 30 tahun dari sekarang ya kita akan terus bergantung dengan teknologi-teknologi dari luar negeri. Kalau kita lihat China juga mungkin awal-awalnya belanja juga dari Uni Soviet pada masa itu. Tapi ada satu titik di mana negaranya sadar bahwa kalau mau menjadi negara besar, ya kita harus punya kemandirian. Bahkan China punya kemampuan untuk bisa bikin ini kapal induk sendiri. Ya kalau Indonesia mungkin masih belum lah ya kapal induk, walaupun kita negara maritim ya. Tapi harusnya iya dong, sebagai negara maritim harusnya kita punya. Nah itu juga satu visi yang dituliskan oleh Pak Ganjar terkait dengan negara maritim. Ini satu konsep yang Pak Jokowi juga sudah sampaikan ya pada saat beliau awal menjabat, bahwa Indonesia adalah negara maritim. Tapi apakah pemahaman tersebut sudah kita aplikasikan? Nah ini yang kita melihat masih banyak PR yang Pak Ganjar akan kedepankan. Bicara soal ekonominya dari sisi tol laut.
Tol lautnya harus kita genjot kembali. Bahwa nuansa dan esensi Indonesia sebagai negara maritim ini dari sisi perekonomian dan pertahanan ini harus maju. Nah, jadi itu nyambungnya ke sana. Jadi ada filosofi. Kita mengembangkan pertahanan ini, Pak Ganjar punya filosofinya juga. Dari filosofi ini, walaupun beliau mungkin bukan orang dari kalangan militer, begitu, tapi dari kalangan sipil, filosofinya didapatkan dari apa? Dari bertemu masyarakat, bertemu rakyat. Karena kita bicara membangun pertahanan Indonesia yang juga sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Itu kenapa tadi, selalu kalau kita di dalam tim internal, kita bicara soal pertahanan menjelang debat ketiga ini, kita selalu menghubungkan kekuatan pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya supaya keduanya ini naiknya beriringan? Ya, berjalan berkesinambungan dan juga lurus ya, bergerak dalam grafik yang lurus ya. Betul, artinya ekonomi yang kuat harus didukung militer yang kuat. Dan sebaliknya? Dan sebaliknya, bahwa militer yang kuat harus juga menunjang perekonomian yang kuat. Oke. Tapi kita juga berarti, kalau misalnya kita, kalau pakai logika gitu ya, ketika pertahanan dan keamanan kita juga kuat, berarti kan isu-isu yang juga dihadapi oleh negara kita dan yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi sebelumnya dalam forum-forum internasional seperti kejahatan TPPO, terus kemudian juga bagaimana menghapuskan penjajahan yang masih terjadi di berbagai macam wilayah, dan kita juga took part, ambil bagian untuk menghilangkan hal-hal tersebut ya. Tapi mungkin kita bahas lebih lanjut di segmen berikut ya Bang ya. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Iwan Ornan akan segera kembali sesaat lagi.